Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang berada di gedung KPK. Mohon untuk mempersiapkan diri karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Terima kasih. Dan juga kami ingatkan kembali, mohon yang masih membawa handphone untuk sementara dalam posisi hening. Demikian, terima kasih. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan KPK dan juga Bapak Ibu yang mengikuti acara ini secara virtual dari Gedung KPK Jakarta. Hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara aksi nasional pencegahan korupsi segera kita mulai. Diawali sambutan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Firly Bahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Komisi 3 DPR RI, pimpinan lembaga, pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, dan rekan-rekan kepala desa. Hadirin undangan yang kami hormati, yang baik hadir secara fisik maupun virtual, yang mengikuti acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita hadir dengan kesehatan dan keselamatan untuk mengikuti acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Mengawali sambutan, perkenankan kami segenap insan KPK menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang hari ini di dalam kesibukan beliau berkenan hadir di acara yang diselenggarakan oleh KPK. Dan ini memberikan semangat kepada KPK, kepada insan pecinta anti korupsi,
Bapak Presiden pernah menyampaikan di dalam suatu kesempatan, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, acara ini diikuti tidak kurang dari 596 peserta terdaftar dan terdiri dari 54 kementerian lembaga, 34 gubernur, 508 bupati dan wali kota. Dan saat ini hadir di ruang KPK 70 orang undangan. Selebihnya mengikuti aksi nasional pencegahan korupsi secara virtual. Kami laporkan kepada Pak Presiden bahwa acara aksi nasional pencegahan korupsi diliput dan disiarkan secara langsung oleh TVRI dan RRI serta kanal medsos. Bapak Presiden dan undangan yang kami hormati, sebagai layaknya suatu negara suatu Indonesia dibangun dan didirikan oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana diamanatkan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan Triton Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pimpinan KPK berdasarkan kajian, KPK telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ada 5 program yang harus kami sukseskan. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi. Terkait dengan tersebut, maka KPK telah merumuskan 5 fokus area yang dikerjakan yang menjadi komitmen seluruh insan KPK. Pertama, KPK akan melakukan pemberantasan terkait dengan korupsi di bidang bisnis yang terkait dengan tata niaga dan perizinan. Kedua, korupsi terkait dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Yang ketiga adalah korupsi yang terkait dengan politik. Yang keempat, korupsi yang terkait dengan pelayanan publik. Dan terakhir adalah korupsi yang terkait dengan sumber daya alam. Berdasarkan kajian serta pengalaman empiris, praktek-praktek korupsi terjadi dengan berbagai sebab. Untuk itu KPK telah merumuskan, pimpinan KPK 2019-2023 merumuskan pemberantas korupsi melalui 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah terkait dengan pendidikan masyarakat. Pendekatan kedua adalah pencegahan korupsi. Yang ketiga adalah penindakan secara tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pendekatan pendidikan masyarakat ini dilakukan di dalam rangka KPK ingin mengajak dan membangun seluruh anak bangsa menjadi para pihak yang menjadi tim atau kampanye ahli untuk tidak korupsi. Yang kedua adalah ahli pembangun komitmen. Kita berharap melalui pendidikan masyarakat tersebut maka masyarakat akan timbul keinginan untuk tidak melakukan korupsi. Yang kedua adalah melakukan kegiatan dengan cara pencegahan. Kita memahami bahwa korupsi disebabkan terjadinya karena buruknya sistem, gagalnya sistem, atau lemahnya sistem. Terkait dengan itu maka kita melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah supaya tidak terjadi korupsi dengan memangkas peluang ataupun pensenggatan para pelaku koruptor. Terkait dengan pencegahan, mohon izin kepada Bapak Presiden, kami ingin mengutip kata-kata Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo pada acara rapat koordinasi pengawasan internal BPKP tanggal 15 Juni 2020 yang mengatakan upaya pencegahan harus didahulukan
Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda aksi dari mencegah korupsi dalam pemberantasan korupsi. Beliau juga mengatakan jangan menebar ketakutan dan jangan menggigit yang tidak bersalah. Tetapi kalau ada massa yang membandel, kalau ada niat untuk melakukan korupsi, ada mensrea, maka silakan Bapak Ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan. Kepercayaan masyarakat harus terus kita jaga. Sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan 3 fokus area, pertama adalah perizinan dan tata niaga, 2 keuangan negara, yang ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Terkait dengan itu maka kita sudah merumuskan 6 program yang dipilih sebagai prioritas kita karena dirasa berdampak paling besar bagi Indonesia. Pertama adalah utilisasi NIK. Kedua adalah e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang jasa. Keuangan desa, penerapan manajemen anti suap, online single submission dengan pemanfaatan peta digital dan pelayanan perizinan berusaha. Yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, aksi nasional pencegahan korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian lembaga dan dilakukan oleh 34 provinsi, 508 kabupaten kota. Secara nasional mencapai hasil 58,52% kategori baik. Dari pelaksanaan 6 program tersebut kami laporkan juga kepada Bapak Presiden dan hadirin undangan yang kami hormati. Berbagai program setidak-tidaknya ada 6 program yang kami rumuskan sebagai berikut. 1 dengan capaian utilisasi NIK, pencapaian 68,07%. 2, e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang jasa, pencapaian 61,79%. 3, praktek bank baik keuangan desa, pencapaian 83,33%. Penerapan manajemen anti suap 65,75%, online single submission dengan pemanfaatan peta digital dan pelayanan perizinan berusaha 47,15%, reformasi birokrasi dengan capaian 65,06%. Kami laporkan juga kepada Bapak Presiden kerja keras para menteri pengarah aksi nasional pemberantasan korupsi, strategi nasional pencegahan korupsi, dengan bimbingan para menteri pengarah, ada 5 provinsi yang mencapai nilai tertinggi. Pertama adalah Bali dengan angka 75%, Jawa Barat 71,88%, Kepulauan Riau 71,88%, DKI Jakarta 66,67%, NTT 62,50%. Di samping itu, kementerian lembaga juga mendapatkan nilai terbaik. Pertama adalah BPJS Kesehatan 93,74%, BEG 83,95%, Kementerian Desa PDTT 77,79%, Kementerian PUPR 73,44%, Kemenko Polhukam 70,85%. Bapak Presiden yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas insan KPK, khususnya di bidang pencegahan. KPK telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan intervensi KPK di dalam program Monitoring Center for Prevention, yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah, mencapai 80,9 triliun. Penyelamatan keuangan negara 10,4 triliun, yang terdiri dari penagihan tunggakan piutang 2,9, penertiban pemulihan aset 845 miliar, sertifikasi aset 4,2 triliun, serta penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial 2,4 triliun. Sehingga
prestasi pencegahan, tentu kita berikan ucapan selamat dan apresiasi, karena sesungguhnya pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama, baik itu pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi maupun penindakan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, mohon izin kepada Bapak Presiden dan hadirin undangan yang saya hormati, melalui aksi pencegahan korupsi, perkenankan kami mengajak kita semua untuk tidak melakukan korupsi. Presiden Republik Indonesia Insur Joko Widodo mengatakan, kita harus menghentikan korupsi. Kita harus melakukan pemberantasan korupsi. Kedepankan pencegahan. Karena rakyat sudah tidak sabar menanti, tidak sabar melihat dan merasakan, ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang kami catat di setiap pengarahan beliau. Mengakhiri kegiatan ini, kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, untuk memberikan sambutan sekaligus arahan dan membuka rangkaian acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Demikian sambutan dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Untuk mengingat komitmen pemerintah dalam menjalankan aksi pencegahan korupsi yang melahirkan strategi nasional. Berikut kita saksikan bersama penayangan video tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Dan saya mengapresiasi dan saya menghargai atas kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir kita sudah dengan gencar dan terus-menerus menekan perilaku korupsi. Dan tidak ada alasan yang kita pergunakan tindakan korupsi, tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda aksi dan mencegah korupsi dalam pemberantasan korupsi. Strategi nasional pencegahan korupsi sudah dituangkan dan saya tanda tangani Perpresnya, Perpres nomor 54 tahun 2018 di bulan Juli 2018. Tapi yang namanya strategi itu hanya menjadi dokumen berdebu jika kita sendiri tidak melaksanakan. Fokusnya dengan korupsi yang jelas dalam 3 hal. Yang pertama, perizinan dan tata niaga. Yang kedua, keuangan negara. Yang ketiga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menegaskan agar apa yang sudah dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi segera dilaksanakan dan jangan hanya dibaca. Ya, semuanya dilakukan bersama-sama, berkolaborasi. Jangan lagi ada ego-ego kementerian, ego-ego sektoral, karena rakyat sudah tidak sabar menanti, tidak sabar melihat, dan ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi. KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. Dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat,
prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan Bapak Ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Pencegahan korupsi merupakan ikhtiar kita bersama, seluruh instansi pemerintah dan masyarakat. Mari kita sukseskan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK. Dengan terus bersinergi dan berkolaborasi, menghasilkan praktik baik pencegahan korupsi yang fokus, terukur, dan berdampak untuk Indonesia. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan para anggota Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK beserta seluruh jajaran, yang saya hormati para gubernur, bupati dan wali kota, serta para kepala desa yang hadir, yang saya hormati jajaran aparat, pengawasan intern pemerintah APIP, kepala BPKP, kepala LKPP, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPK yang memimpin aksi nasional pencegahan korupsi ini, karena upaya pencegahan korupsi harus kita lakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya korupsi, dengan tetap tentu saja melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi COVID ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang cepat, yang produktif, yang efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Dua hal tersebut sama pentingnya dan tidak bisa dipertukarkan. Langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. Keduanya harus dijalankan, berjalan bersamaan dan saling menguatkan. Hal ini memang tidak mudah. Selama ini memang tidak mudah, tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan. Kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah yang konkret, yang konsisten dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, regulasi nasional harus terus kita benahi. Sekali lagi, regulasi nasional harus terus kita benahi. Regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi, ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan.
sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan Omnibus Law. Satu undang-undang yang mensinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak, sehingga antar undang-undang bisa selaras, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi, dan akuntabel serta bebas korupsi. Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan, dan jika Bapak Ibu menemukan adanya regulasi yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan pada saya. Tapi saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional, yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat, kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu. Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini. Bapak Ibu yang saya hormati. Kedua, reformasi birokrasi harus terus kita lakukan. Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat. Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dan unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya. Dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja. Inilah yang sejak awal saya sampaikan dan inilah yang saya tidak mau. Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kepentingan masyarakat, dan yang membawa lompatan-lompatan kemajuan kita. Reformasi birokrasi yang terkait dengan perizinan dan tata niaga harus memperoleh perhatian khusus. Tadi Bapak Ketua KPK sudah menyampaikan secara khusus mengenai ini dan sudah masuk dalam program KPK yang berkepentingan terhadap perizinan. Itu bukan hanya pelaku usaha besar. Sekali lagi, yang berurusan dengan perizinan itu bukan hanya pelaku besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, yang jumlahnya lebih dari 60 juta, yang menjadi penopang utama perekonomian nasional kita. Dan yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat. Oleh karena itu, tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak. Apalagi tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk bersama dengan kita semuanya membenahi hal ini. Regulasinya kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan kita transparansikan, serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ketiga, gerakan budaya anti korupsi harus terus kita galakkan.
Masyarakat harus tahu apa itu korupsi. Kita semuanya harus tahu apa itu gratifikasi. Masyarakat harus menjadi bagian untuk mencegah korupsi, anti korupsi, kepantasan dan kepatutan yang harus menjadi budaya. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, kepada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada neraka. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, dan para pendidik, institusi pendidikan, keagamaan, kesenian adalah bagian yang sangat penting dari upaya ini. Dengan keteladanan kita semuanya, dengan perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi, saya yakin insya Allah masyarakat akan menyambut baik gerakan budaya anti korupsi ini. Saya akan terus mengikuti aksi pencegahan korupsi ini dari waktu ke waktu. Pelaksanaan 3 agenda besar yang tadi saya sampaikan, mari kita bersama-sama laksanakan, samakan visi dan selaraskan langkah untuk membangun pemerintahan yang efektif, yang efisien dan inovatif, sekaligus bebas dari korupsi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua KPK, Bapak Nurul Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami akan memimpin doa secara Islam, bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Anta Rabbana wa ana 'abduka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa izzat Allah yang maha besar, panjatkan puja dan puji syukur kami atas segala kebesaran nikmat-Mu kepada bangsa kami. Pada hari ini ya Allah, kami berkumpul di sini menyelenggarakan aksi nasional pencegahan korupsi. Aksi ikhtiar dan upaya kami untuk saling berbagi pengalaman terbaik dalam mengemban amanah publik yang Engkau titipkan kepada kami. Wa Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, teteskan kepada kami ya Allah kecintaan kami para pemimpin bangsa ini kepada rakyat. Titiskan kepada kami ya Allah cinta dan peduli kami yang begitu besar kepada rakyat kami. Wa Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, besarkan kecintaan dan kepedulian kami pada rakyat kami. Mampukan kami menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang cerdas menyelesaikan masalah bangsa kami. Laksana kecerdasan, amanah, dan fatonah yang Kau teteskan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Maha Zat yang Maha Penyembuh, pada hari ini bangsa kami dan bangsa-bangsa lain di dunia ya Allah sedang dilanda COVID-19 ya Allah. Kami tak mampu melindungi dan menyembuhkan kecuali tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Entaskanlah COVID-19 dari muka bumi Indonesia dan muka bumi di belahan dunia yang lain ya Allah. Kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta ya Allah. Wa Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sampai saat ini ya Allah, korupsi masih menjadi bagian dari masalah kami ya Allah, masalah bangsa Indonesia
yang menggerogoti keuangan negara, yang mengakibatkan kami tidak mampu melayani kepentingan publik secara adil, secara transparan, secara merata ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, titiskan di hati kami kepedulian dan cinta kepada rakyat kami. Jauhkan niat kami untuk merugikan orang lain, apalagi merugikan rakyat banyak ya Allah. Wa Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, di hari ini ya Allah, izinkan kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah, karena kami yakin ya Allah, besarnya masalah bangsa kami ya Allah, di hadapanmu kecil ya Allah. Engkau yang melumat malam dengan siang ya Allah, Engkau yang melumat siang dengan malam ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami, namun Engkau pun yang mampu mematikan kami ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, kami memohon di hadapan kebesaran kuasa-Mu ya Allah, mampukan kami memberantas korupsi dari muka bumi Indonesia ini ya Allah. Wa Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, dalam besarnya kuasa-Mu yang Maha Kasih, kami berserah dan bersimpuh memohon ya Allah, mudah-mudahan Engkau entaskan kesulitan besar yang kami hadapi di bangsa Indonesia ini ya Allah. Ketidakmungkinan di hadapan kami, di hadapan-Mu tiada yang tidak mungkin ya Allah. Masalah yang besar di hadapan kami ya Allah, di hadapan-Mu begitu kecil ya Allah. Di hadapan kekuasaan-Mu yang besar kami memohon ya Allah. Subhana man ja'ala uzaina bail kafi wan nun, subhana man idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Dari Istana Kepresidenan Bogor, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami akan membacakan rangkaian acara dan panelis penanggap yang bertugas pada acara tersebut kami persilahkan nantinya untuk menuju ke ruangan. Kami akan bacakan yang pertama di sesi 1 mengenai praktik baik pemanfaatan NIK untuk program subsidi pemerintah. Panelisnya adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Bupati Labuhan Batu. Sebagai penanggap, pimpinan KPK, kemudian Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan. Sementara untuk sesi 2, praktik baik penerapan manajemen anti suap, panelisnya adalah Menteri BUMN, Kepala SKK Migas, Direktur Pertamina Hulu Mahakam. Selanjutnya ada Ketua Kadin atau Kupas, Kepala OJK, dan sebagai penanggap pimpinan KPK, kemudian Jaksa Agung Dr. ST Burhanuddin SHMH. Di sesi 1 ruang 2, dengan praktik baik e-katalog marketplace dalam pengadaan barang dan jasa, panelisnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Kepala LKPP, Gubernur Jawa Barat, Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan Ketua Gakeslab Indonesia. Sebagai penanggap pimpinan KPK, kemudian Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko.
Kemudian di sesi 2, praktik baik pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha. Panelisnya adalah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Wali Kota Bandung, Wali Kota Payakumbuh, Bupati Luwu, Wali Kota Medan, dan sebagai penanggap adalah pimpinan KPK, kemudian Direktur Eksekutif WRI atau WURI, Nirarta Samadi. Untuk ruang 3 sesi 1, praktik baik keuangan desa. Panelisnya adalah Kepala Desa Lambang Sari, didampingi Bupati Bekasi, Kepala Desa Taram didampingi Bupati 50 Kota, Kepala Desa Simber Agyung didampingi Bupati Kuburaya, Kepala Desa Kampung Ivi Mahat didampingi Bupati Merauke, dan penanggap adalah pimpinan KPK. Kemudian penanggap lainnya adalah Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, kemudian Kepala BPKP, dan Direktur Eksekutif Patiro. Untuk sesi 2, praktik baik birokrasi reformasi, panelisnya adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sulawesi Selatan, Menteri PUPera, Ketua KSN, dan Bupati Banggai. Sebagai penanggap adalah Menteri Pan-RB, Bapak Cahyokumolo, Kapolri Bapak Idam Aziz, dan pimpinan KPK. Kemudian, Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelum kita ikuti mata acara selanjutnya, mari kita ikuti paduan suara KPK.